Teladan anak yang berbakti kepada orang tua, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah contoh teladan anak yang cerdas, patuh kepada orang tua, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan memerintahkan ayahnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, untuk mengorbankannya dengan cara disembelih. Perintah itu datang lewat mimpi yang dialami ayahnya berkali-kali. Nabi Ismail alaihissalam tidak menolak maupun membantah akan kebenaran mimpi tersebut. Namun, penyembelihan atas Nabi Ismail alaihissalam kemudian tidak pernah terjadi. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor kambing kibas sebagai penggantinya untuk dikurbankan. Ikutilah kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua istri. Istri yang pertama yaitu Siti Sarah dan istri yang kedua adalah Siti Hajar. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari pernikahannya dengan seorang budak bernama Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar karena pernikahannya dengan Siti Sarah tidak dikaruniai anak. Setelah Ismail dilahirkan, Siti Sarah meminta Ibrahim alaihissalam untuk menjauhkan Siti Hajar dan Ismail darinya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar dengan bayi yang digendongnya keluar dari Mesir menuju ke sebuah lembah yang bernama Bakkah. Siti Hajar yang selalu patuh pada perintah Nabi Ibrahim merasa sedih dan berkata, "Wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan kami berdua di tempat yang sepi ini?" Sambil menahan rasa haru, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Bertawakallah kepada Allah, percayalah pada kekuasaan dan rahmat-Nya. Dialah yang memerintahkanku membawa kalian ke sini, dan dialah yang akan melindungimu di tempat yang sunyi ini. Sungguh, kalau bukan perintah dan wahyu-Nya, aku tidak akan meninggalkanmu berdua di sini. Percayalah wahai Hajar, bahwa Allah Maha Kuasa. Dia tidak akan melantarkan kalian berdua. Rahmat dan berkah-Nya akan tetap menyertaimu selamanya." Setelah Nabi Ibrahim ke Palestina, Siti Hajar dan Ismail hanya tinggal berdua di lembah tandus dan sunyi. Setelah berhari-hari makanan dan air yang dimiliki Siti Hajar habis, Ismail terus-menerus menangis ingin menyusu ibunya. Sehingga Siti Hajar panik. Dia berlari ke sana ke sini mencari air, bolak-balik di antara dua bukit yaitu Safa dan Marwah. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya dan menyerunya agar dia membawa Ismail ke tempat berdiri semula. Siti Hajar sangat gembira melihat air. Dia tidak berhenti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah. Ketika air mulai memancar dari dalam tanah, para malaikat berkata, "Zam-zam, zam-zam, zam-zam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Sampai kini mata air yang dihasilkan dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam dikenal dengan nama Sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam tidak pernah kering walaupun telah diambil oleh miliaran manusia sejak zaman Nabi Ismail sampai sekarang. Keluarnya air Zam-Zam yang deras dan tak henti-hentinya menarik perhatian burung-burung untuk berdatangan ke lembah Bakkah. Burung-burung yang berterbangan tersebut lalu terlihat oleh sekelompok bangsa Arab dari suku Jurhum. Kebetulan mereka sedang berkemah di sekitar lembah di mana Siti Hajar dan Ismail berada. Beberapa orang dari suku Zuhur lalu diutus untuk mengunjungi daerah di mana banyak burung berterbangan. Sesampainya di sana, mereka tidak hanya menemukan sumber air, tetapi juga bertemu dengan Siti Hajar dan Ismail. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk menengok keadaan Siti Hajar dan Ismail di lembah Bakkah. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat terkejut begitu sampai di lembah Bakkah, karena lembah tersebut kini sudah menjadi sebuah desa yang sangat ramai. Siti Hajar menceritakan semua kejadian yang pernah dialaminya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Suaminya itu amat terharu dan tidak henti-hentinya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab doa-doanya dikabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam menemui anak dan istrinya di Mekah. Anak dan istrinya itu sedang mengembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan tertidur. Dalam tidurnya sebentar itu, Nabi Ibrahim mendapat wahyu melalui mimpinya untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail. Keesokan harinya, Ibrahim alaihissalam menceritakan mimpinya itu kepada anak kesayangannya Ismail. "Wahai putraku, sudah beberapa malam ini ayah bermimpi untuk menyembelih Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ismail berkata, "Silakan ayah, sekiranya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah." Lalu setan datang menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak jadi menyembelih Ismail alaihissalam yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, Ibrahim dan Ismail pergi ke sebuah bukit di mana Nabi Ismail siap untuk disembelih oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang malaikat Jibril menggantikan Nabi Ismail alaihissalam yang siap disembelih oleh ayahnya dengan seekor domba yang besar dan sehat. Rangkaian peristiwa tersebut di atas kemudian menjadi asal disunahkannya ibadah kurban kepada kaum muslimin yang mampu saat Hari Raya Idul Adha tiba.